Halo semuanya, selamat bertemu kembali di channel Matematika Mudah. Kali ini kita akan mengerjakan soal latihan sumatif tentang unsur lingkaran, sudut pusat, dan sudut keliling. Soal-soal latihan sumatif ini dibagikan oleh sebuah sekolah ternama. Mari kita gunakan rumus praktis untuk menyelesaikan soal ini dengan cara mudah. Sebelum mengerjakan soal nomor 1, kita akan mengenali beberapa unsur lingkaran. Sebuah lingkaran yang berpusat di O, jika kalian mempunyai garis lengkung BC, ini kita namakan sebagai busur BC. Jika ada garis lurus yang menghubungkan titik B dan titik C pada lingkaran, maka garis BC ini kita sebut sebagai tali busur. Sebuah garis yang menghubungkan pusat lingkaran tegak lurus pada tali busur, ini kita namakan sebagai apotema. Apotema mempunyai sifat tegak lurus pada tali busur dan membagi tali busur menjadi dua bagian sama panjang. Daerah pada sebuah lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur, daerah ini kita sebut sebagai juring atau sektor. Apabila daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur, maka kita sebut dengan nama tembereng. Mari kita bahas soal nomor 1. Diketahui titik A dan B terletak pada lingkaran O berjari-jari 41 cm. Berarti OA 41 cm. Jika panjang AB 18 cm, tentukan panjang apotema dari tali busur AB. Kita gambar, apotema itu adalah garis yang ditarik dari O tegak lurus pada tali busur AB dan membagi tali busur menjadi dua bagian sama panjang, sehingga 18 cm kita akan tulis 9 cm di atas, 9 cm di bawah. Karena apotema tegak lurus pada tali busur, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Mencari besarnya apotema adalah akar dari sisi miring 41 kuadrat dikurangi 9 kuadrat sama dengan akar dari 1681 dikurangi 81. Akar dari 1600 sama dengan 40 cm. Soal yang kedua. Diketahui busur AB 95 derajat dan busur AC 135 derajat. Tentukan besar sudut BOC dan sudut BAC. Kita akan menggunakan satu lingkaran, nilainya adalah 360 derajat. Sehingga kita bisa mendapatkan busur BC dari 360 derajat dikurangi dengan dua busur yang lain, yaitu 135 derajat dengan 95 derajat. Sehingga busur BC sama dengan 130 derajat. Lalu kita akan tahu bahwa busur ini adalah mewakili sudut pusat. Sudut BOC sama dengan 130 derajat. Dan sudut keliling besarnya setengah dari sudut pusat, atau sudut keliling besarnya setengah dari busur di depannya. Sudut BAC sama dengan setengah dari 130 derajat sama dengan 65 derajat. Soal nomor 3. Diketahui busur BC adalah 82 derajat. Sudut BAD sama dengan 70 derajat. Tentukan besar sudut CBD. Di sini ya. Jika kalian mempunyai sudut keliling, maka besar busur di depannya sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Kita akan dapatkan besar busur BD
sama dengan 2 kali 70 derajat, yaitu 140 derajat. Dengan demikian, kita bisa menemukan busur CD. Karena jumlah busur BC dengan busur CD adalah 140 derajat. 140 derajat dikurangi 82 derajat, maka kita dapatkan 58 derajat. Pertanyaannya adalah besar sudut keliling CBD. Besar sudut keliling sama dengan setengah dari busur di depannya, yaitu busur CD. Sama dengan setengah dari 58 derajat, yaitu 29 derajat. Soal nomor 4. Diketahui sudut AFB 38 derajat. Langsung kita isi ya. Busur di depan sudut keliling besarnya 2 kali 38 derajat. Sama dengan 76 derajat. Diketahui sudut BDC besarnya adalah 23 derajat. Dan ini adalah sudut keliling. Maka busur di depan sudut keliling besarnya adalah 2 kali 23 derajat. Sama dengan 46 derajat. Busur BC. Dengan demikian kita bisa mendapatkan busur AC dengan menjumlah AB ditambah BC. Kita akan dapatkan busur AC sama dengan 76 derajat ditambah 46 derajat sama dengan 122 derajat. Nah, besar busur AC terletak di depan sudut keliling E. Atau busur AC mewakili besar sudut pusat AOC. Sehingga kita akan mendapatkan jawaban sudut AOC sama dengan busur AC, yaitu 122 derajat. Sedangkan sudut AEC adalah sudut keliling yang besarnya setengah dari busur AC, yaitu setengah dari 122 derajat sama dengan 61 derajat. Soal nomor 5. Diketahui sudut BAD 80 derajat. Sudut ABC 107 derajat. Nah, apa yang kita punya? Pada diagram ini ada sebuah segi 4 tali busur ABCD. Menurut rumus praktis yang kita punya, sudut berhadapan di dalam sebuah segi 4 tali busur jumlahnya adalah 180 derajat. ADC, yaitu 180 derajat dikurangi 107 derajat. Hasilnya adalah 73 derajat. Dengan cara yang sama, kita akan mendapatkan besar sudut BCD. Karena berhadapan dengan sudut A, maka kita hitung sudut A ditambah sudut C1 sama dengan 180 derajat. Lalu sudut C1 sama dengan 180 derajat dikurangi 80 sama dengan 100 derajat. Berpelurus dengan sudut C1 adalah sudut C2. Ya. Maka kita bisa mendapatkan besar sudut BCP. Sudut BCP adalah 180 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Pertanyaan berikutnya, berapakah besar sudut BPC? Kita tahu bahwa sudut-sudut di dalam sebuah segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Maka kita bisa mendapatkan sudut P dengan bantuan sudut B yang di sebelah kanan. Atau sudut PBC, kita akan cari
dengan cara berpelurus ya. 180 derajat dikurangi 107 derajat sama dengan 73 derajat. Lalu tinggal dijumlah. Karena dalam segitiga BPC kita akan mencari besarnya sudut BPC. Dari 180 derajat dikurangi dua sudut yang lain, yaitu 73 derajat ditambah 80 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat dikurangi 153 derajat sama dengan 27 derajat. Soal yang keenam. Diketahui sudut AOD adalah 108 derajat. Ini adalah sudut pusat ya. Dan sudut pusat bisa kita wakilkan pada busur di depannya. Berarti busur AD adalah 108 derajat. Sedangkan sudut CAB besarnya adalah 20 derajat. Nah, ini adalah sudut keliling ya. Besarnya sudut keliling ini setengah dari busur di depannya, sehingga busur BC bisa kita hitung dengan cara 2 kali 20 derajat sama dengan 40 derajat. Ini besar busur BC. Pertanyaannya, tentukan besar sudut APC. Nah, ini adalah sudut dalam keliling. Kita punya sebuah rumus praktis untuk sudut dalam keliling, yaitu sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua tali busur di dalam lingkaran. Dihitung dari setengah busur di depannya ditambah busur di belakangnya. Kita akan lakukan dengan cara yang sama untuk sudut P, sudut dalam yang ada di sebelah kiri ya. Kita bilang ini adalah sudut APD. Sama dengan setengah dari busur di depannya 108 derajat ditambah busur di belakangnya 40 derajat. Sama dengan setengah dari 148 derajat sama dengan 74 derajat. Tapi pertanyaannya bukan sudut dalam yang di sebelah sini. Kita harus mencari sudut APC. Maka sudut APC adalah pelurus dari sudut APD. 180 derajat dikurangi 74 derajat sama dengan 106 derajat. Soal yang ketujuh. Diketahui busur AB minor nilainya adalah 100 derajat. Di sini adalah busur AB minor 100 derajat. Ya. Di sebelah kiri kita sebut busur AB mayor atau busur AB yang lebih panjang. Tentukan besar sudut AMB. Nah, ini adalah sudut keliling yang istimewa terbentuk dari perpotongan dua garis singgung. Khusus untuk diagram seperti ini, kita akan mempunyai rumus praktis, adik-adik. Yaitu sudut luar keliling ditambah dengan busur, hasilnya adalah 180 derajat. Maka kita akan punya sudut AMB ditambah busur AB, hasilnya adalah 180 derajat, dan sudut AMB sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Cepat sekali bukan? Karena jumlah mereka 180 derajat, kita tahu busur AB 100, maka sudut M adalah 80 derajat. Soal nomor 8. Diketahui sudut ABC adalah 56 derajat. Sudut keliling ya. Yang menghadap busur AC. Sehingga kita bisa langsung hitung besar busur adalah 2 kali di depan sudut keliling. 2 kali 56 derajat. Sama dengan 112 derajat. Ini adalah busur AC. Sementara kita mengetahui ada sebuah diameter AB. Garis AB adalah diameter lingkaran. Sehingga di atas busur di atas garis AB kita sebut sebagai busur setengah lingkaran yang nilainya adalah
180 derajat. Maka kita bisa menemukan besar busur BC yaitu dari 180 derajat dikurangi 112 derajat. Besar busur BC sama dengan 68 derajat. Kita tulis 68 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut AOD. Nah, ini adalah sudut pusat ya, yang bertolak belakang dengan sudut BOC, di mana sudut BOC adalah sudut pusat yang bisa diwakilkan pada busur BC. Sehingga kita punya sudut BOC nilainya adalah 68 derajat, sama dengan busur. Karena bertolak belakang, maka kita juga mendapatkan sudut AOD sama dengan 68 derajat. Pertanyaan yang kedua, tentukan besarnya sudut BPC. Nah, ini adalah sudut luar keliling ya. Kita punya rumus sudut luar keliling dihitung dari setengah busur besar dikurangi busur kecil yang dijepit oleh kedua kaki sudut. Nah, dengan cara yang sama kita bisa menghitung sudut BPC sama dengan setengah dari busur besar yaitu busur AC dikurangi busur kecil BC sama dengan setengah dari 112 derajat dikurangi 68 derajat sama dengan setengah dikali 44 derajat. Jadi sudut BPC nilainya adalah 22 derajat. Kita akan bikin rumus praktis yang lebih cepat ya. Karena pada kasus nomor 7 kita mempunyai diagram yang istimewa seperti ini, ada dua garis singgung lalu membentuk sudut luar keliling. Sedangkan pada soal nomor 8 kita mempunyai sudut luar keliling yang terbentuk oleh sebuah garis melalui diameter dan sebuah garis singgung lingkaran. Perbandingannya adik-adik, jika pada soal nomor 7 busur AB ditambah sudut luar keliling M, jumlahnya adalah 180 derajat. Tetapi pada soal nomor 8 sudut keliling ditambah busur di depannya, busur BC, jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi kita punya 68 derajat ditambah 22 derajat, hasilnya adalah 90 derajat. Ya. Jika kalian memahami bentuk diagram nomor 7 dan nomor 8, maka kita bisa selesaikan dalam hitungan detik. Yaitu, carilah sudut M, 180 dikurangi 100 derajat. Selesai. 80 derajat. Soal nomor 8, carilah besar sudut P. Maka kita hitung 90 derajat dikurangi 68 derajat, hasilnya adalah 22 derajat. Kita lanjutkan soal nomor 9. Diketahui sudut PAC adalah 48 derajat. Dan sudut QBC adalah 56 derajat. Tentukan besar sudut PTQ. PTQ adalah sudut luar keliling yang istimewa ya, dibentuk oleh perpotongan dua buah garis singgung lingkaran. Nah, sifat apa yang akan kita gunakan? Mari kita ingat kembali. Jika kalian mempunyai sebuah sudut yang dibentuk oleh garis singgung dan tali busur, maka sudut ini menghitungnya sama dengan sudut keliling yang ada di dalam lingkaran, yaitu sudut keliling setengah dari busur di depannya. Nah, ini sudut A1 adalah setengah dari busur yang dia timpa, setengah dari busur AB. Sedangkan sudut A2 besarnya setengah dari busur yang dia timpa, yaitu busur besar AMB. Kita akan gunakan rumus praktis ini karena kita punya perpotongan sebuah garis singgung dengan sebuah tali busur, nilainya adalah 48 derajat,
maka besar busur yang dia timpa adalah busur AC 2 kali 48 derajat, sama dengan 96 derajat. Dengan cara yang sama, sudut yang dibentuk oleh garis singgung dengan sebuah tali busur adalah 56 derajat, maka besar busur yang dia timpa, yaitu busur BC, nilainya adalah 2 kali 56 derajat, sama dengan 112 derajat. Kita akan gunakan sebuah lingkaran, sudutnya adalah 360 derajat. Maka kita akan mencari busur AB dari 360 derajat dikurangi busur yang lain, 112 derajat dan 96 derajat ya. Sama dengan 360 derajat dikurangi 208 derajat, yaitu 152 derajat. Nah, ini adalah besar busur AB. Lalu kita gunakan lagi rumus praktis. Sudut luar keliling ditambah busurnya sama dengan 180 derajat. Jadi kita punya sudut PTQ ditambah busur AB sama dengan 180 derajat. Sudut PTQ sama dengan 180 derajat dikurangi 152 derajat, hasilnya adalah 28 derajat. Kita akan lanjutkan soal nomor 10. Diketahui busur AD 80 derajat. Kita tulis ya, busur AD 80 derajat. Sudut AOB sama dengan 70 derajat. Nah, kita wakilkan pada busur AB nilainya 70 derajat. Diketahui AB sejajar dengan CD. Apa manfaat dari sejajar dua garis AB dan CD? Berarti busur sebelah kiri sama dengan busur sebelah kanan. Jadi busur BC nilainya juga 80 derajat. Pertanyaannya, tentukanlah besar sudut CDE. Nah, di sini ya. Oke, masih ingat rumus praktis yang kita punya? Sudut A2 pada gambar ini terbentuk dari sebuah garis singgung dengan sebuah tali busur. Sudut D di sini terbentuk dari sebuah garis singgung dengan sebuah tali busur. Oke, mirip ya. Maka besar sudut A2 dihitung dari setengah busur yang dia timpa. Setengah dari busur yang dia timpa. Kita dapatkan sudut CDE sama dengan setengah dari busur DABC. Nah, busur besar ya. Berarti setengah dari, jumlahkan semua busurnya, 80 derajat ditambah 70 derajat ditambah 80 derajat sama dengan setengah dari 230 derajat sama dengan 115 derajat. Kita lanjutkan soal nomor 11. Diketahui sudut ABC adalah 44 derajat. Dari sini apa yang kita dapatkan? Besar busur di depan sudut keliling nilainya adalah 2 kali. Maka besar busur AC kita hitung dari 2 kali 44 derajat, nilainya adalah 88 derajat. Diketahui sudut ACB sama dengan 62 derajat. Dan diketahui panjang AD sama dengan panjang CD. Jika dua tali busurnya sama panjang, berarti busur AD juga sama panjang dengan busur CD. Sehingga 88 kita bagi 2 ya. 44 derajat busur AD dan 44 derajat busur CD. Jika kalian mempunyai busur AD 44 derajat, maka sudut di depannya, sudut keliling C, nilainya setengah dari busur. Ingat rumus praktis? Ya, sudut keliling besarnya setengah dari busur di depannya.
Sehingga kita bisa dapatkan sudut ACD adalah setengah dari busur AD, yaitu setengah dari 44 derajat sama dengan 22 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut BCD. Sudut BCD kita tinggal jumlahkan ya, yaitu 62 derajat ditambah 22 derajat, hasilnya adalah 84 derajat. Soal nomor 13. Diketahui sudut BSD sama dengan 98 derajat. Nah, ini adalah sudut dalam keliling lingkaran. Diketahui sudut BTD 38 derajat. Ini adalah sudut luar keliling lingkaran. Tentukan besar sudut SAD dan sudut SBC. Rumus praktis apa yang kita punya? Di sini ada sudut dalam keliling lingkaran. Dihitung dari setengah busur di depannya ditambah busur di belakangnya. Sedangkan sudut luar keliling lingkaran dihitung dari setengah busur besar dikurangi busur kecil yang dijepit oleh kedua kaki sudut. Nah, jika sudut dalam keliling dan sudut luar keliling ini digabung dalam satu diagram, maka kita punya hubungan yang sangat istimewa, ya, ringkas dan cepat adik-adik. Seperti pada diagram nomor 13, ini adalah sudut dalam keliling dan sudut luar keliling yang digabung dalam sebuah soal. Sehingga hubungan istimewa yang kita miliki adalah jumlah sudut dalam dan sudut keliling akan menghasilkan busur besar. 98 derajat ditambah 38 derajat, hasilnya adalah 136 derajat. Ini memberikan kita besar busur AC 136 derajat. Sedangkan selisih sudut dalam dan sudut luar keliling 98 derajat dikurangi 38 derajat sama dengan 60 derajat. Ini akan memberikan kita busur kecil, yaitu busur BD. Kita tulis ya, busur BD 60 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut SAD. Ini adalah sudut keliling yang nilainya setengah dari busur di depannya. Sudut SAD sama dengan setengah dari busur BD. Setengah dari 60 derajat sama dengan 30 derajat. Sedangkan sudut SBC adalah sudut keliling yang berada di depan busur AC. Berarti setengah dari busur AC sama dengan setengah dari 136 derajat sama dengan 68 derajat. Nah, selesai dengan mudah dan cepat ya. Kita memanfaatkan rumus-rumus praktis. Soal nomor 12. Diketahui sudut CDB adalah X derajat. Sudut CBD adalah 3Y derajat. Diketahui juga sudut ABD adalah 2X derajat. Dan sudut ADB adalah 2Y tambah 10 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar busur BC. Besar busur CAD. Dan besar sudut BAQ. Pertama-tama, untuk mengerjakan soal ini kita akan ingat rumus praktis yang kita punya ya, yaitu sebuah sudut keliling yang menghadap pada diameter atau sudut keliling yang ada di dalam setengah lingkaran nilainya pasti 90 derajat. Dan pada soal tidak diberi tanda siku-siku, tapi kita tahu sudut C dan sudut A ini adalah sudut yang menghadap diameter atau sudut yang ada di dalam setengah lingkaran. Sehingga kita punya sudut C pasti 90 derajat.
Dan sudut A juga sudut siku-siku 90 derajat. Maka kita gunakan jumlah sudut-sudut di dalam segitiga CBD adalah 180 derajat. Yaitu X derajat ditambah 3Y derajat ditambah 90 derajat, jumlahnya adalah 180 derajat. Kita sederhanakan, X tambah 3Y sama dengan 90 derajat. Dan ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian pada segitiga BAD, jumlah sudut di dalam adalah 180 derajat. Kita jumlahkan 2X ditambah 2Y plus 10 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 2X tambah 2Y ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat. 2X tambah 2Y sama dengan 80 derajat. Kita sederhanakan, dibagi 2 semua. X tambah Y sama dengan 40 derajat. Dan ini menjadi persamaan kedua. Sehingga kita mempunyai dua persamaan dua variabel dan kita bisa melakukan eliminasi. Dengan cara persamaan ke-1 dikurangi persamaan kedua. Sehingga X tambah 3Y sama dengan 90 derajat dikurangi X tambah Y sama dengan 40 derajat. Hasilnya adalah 2Y sama dengan 50 derajat atau Y sama dengan 25 derajat. Bagaimana mencari nilai X? Kita substitusi pada persamaan kedua, yaitu X tambah Y sama dengan 40 derajat, X ditambah 25 derajat sama dengan 40 derajat, maka nilai X adalah 15 derajat. Mari kita cari besar busur yang kita butuhkan, yaitu pertama adalah busur BC. Letaknya di depan sudut keliling X, berarti busur BC 2 kali X. 2 kali sudut keliling sama dengan 2 kali 15 derajat, 30 derajat. Ini terjawab pertanyaan yang pertama. Kita masih membutuhkan besar busur AB yang terletak di depan sudut keliling 2Y plus 10. Sehingga kita hitung busur AB 2 kali sudut keliling 2Y tambah 10 derajat. 2 kali Y adalah 25 ya. 2 kali 50 ditambah 10 derajat sama dengan 2 kali 60 derajat, yaitu 120 derajat. Besar busur AB 120 derajat. Kemudian kita akan cari besar busur AD. Letaknya di depan sudut keliling 2X. Ya, besar busur 2 kali sudut keliling. Sehingga kita punya 4X derajat sama dengan 4 dikali 15 derajat, yaitu 60 derajat. Jika kalian periksa, busur setengah lingkaran jumlahnya harus 180 derajat. 60 tambah 120 benar ya, 180 derajat. Maka kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan besar sudut besar busur CAD. Ini busur besar, berarti didapatkan dari busur BC ditambah busur AB ditambah busur AD. 30 derajat ditambah 120 derajat ditambah 60 derajat. Jumlahnya adalah 210 derajat. Kemudian kita harus menentukan besarnya sudut BAQ. Masih ingat ya? Sudut istimewa yang terbentuk dari sebuah garis singgung dengan tali busur berpotongan di titik singgung. Maka sudut A ini dihitung dari setengah busur yang dia timpa. Jadi sudut BAQ
sama dengan setengah dari busur AB, sama dengan setengah dari 120 derajat, yaitu 60 derajat. Soal nomor 14. Diketahui sudut P ini adalah sudut luar keliling, besarnya 42 derajat. Dan diketahui sudut Q, sudut luar keliling lingkaran, besarnya 48 derajat. Tentukan besar sudut ARB. Rumus praktis apa yang akan kita gunakan? Kita punya busur CD ditambah sudut Q, hasilnya adalah 180 derajat. Busur CD ditambah 48 derajat sama dengan 180 derajat. Kita dapatkan busur CD sama dengan 180 dikurang 48 derajat, yaitu 132 derajat. Kemudian kita gunakan rumus praktis sudut luar keliling. Besarnya setengah dari busur besar dikurang busur kecil yang dijepit oleh kedua kaki sudut. Kita punya sudut P sama dengan setengah dari busur besar, yaitu busur CD, dikurangi busur kecil, busur AB, setengah dari busur CD, 132 derajat. Sedangkan busur AB belum diketahui, tapi kita memiliki sudut luar keliling P, yaitu 42 derajat. Dikalikan silang, 84 derajat sama dengan 132 derajat dikurangi busur AB. Sehingga busur AB kita dapatkan 132 derajat dikurang 84 derajat, dan AB sama dengan 48 derajat. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut ARB. Nah, ini adalah sudut keliling yang terletak di depan busur AB, sehingga kita bisa menghitung sudut ARB adalah setengah dari busur di depannya, busur AB, yaitu setengah dari 48 derajat sama dengan 24 derajat. Soal nomor 15. Diketahui sudut BCA 38 derajat. Nah, ini adalah sudut keliling. Dia menghadap pada busur AB, sehingga kita bisa langsung hitung ya. Busur AB adalah 2 kali sudut keliling. 2 kali 38 derajat sama dengan 76 derajat. Diketahui juga sudut BDA adalah 22 derajat. Dan ini sudut D adalah sudut luar keliling. Kita akan gunakan rumus, yaitu sudut luar keliling, sudut D sama dengan setengah dari busur besar dikurangi busur kecil yang dijepit oleh kedua kaki sudut, sama dengan 22 derajat. Setengah dari 76 derajat dikurangi busur EC. Kita kalikan silang, 44 derajat sama dengan 76 dikurangi EC, sehingga kita temukan EC sama dengan 32 derajat. Kita tulis ya, EC 32 derajat. Lalu ada hal istimewa di mana sudut A adalah sudut keliling yang menghadap diameter, atau sudut keliling yang terletak di dalam setengah lingkaran, sehingga sudut A pasti siku-siku. Sudut BAC 90 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut ABC. Tentukan besar sudut CAD. Dan besar sudut ACE. Kita harus gambar sebuah garis untuk membantu melihat sudut ACE. Untuk menjawab besar sudut ABC, kita akan gunakan segitiga siku-siku yang jumlah sudut di dalamnya adalah 180 derajat. Sehingga sudut
ABC sama dengan 180 derajat dikurangi dua sudut yang lain yaitu 90 dan 38 derajat. Sudut ABC sama dengan 52 derajat. Bagaimana menentukan besar sudut CAD? Ini adalah sudut keliling yang terletak di depan busur 32 derajat. Sehingga dengan mudah kita dapatkan sudut CAD sama dengan setengah dari busur di depannya, yaitu 16 derajat. Terakhir, bagaimana menentukan besar sudut ACE? Kita lihat ini adalah sudut keliling yang menghadap busur AE. Sehingga kita bisa hitung besar sudut ACE sama dengan setengah dari busur di depannya, yaitu busur AE. Sama dengan setengah dari 180 derajat dikurangi dua busur yang lain, yaitu 76 derajat dan 32 derajat. Setengah dari 72 derajat sama dengan 36 derajat. Nah, selesai sudah soal latihan sumatif unsur-unsur lingkaran, sudut pusat, dan sudut keliling. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tetap semangat berlatih adik-adik, semoga sukses.